Ketemu lagi di Kalibrasi Komik bersama saya Widi dan Harwanto. iya, dikenal sebagai di dunia medsosan kita duo. Nyinyir. Kita nyinyir terus. Iya nih, di episode 2 kita janji ya, di episode kemarin kita bakal bahas salah satu komik yang ada di Webtoon. Kita nyebutnya Webtoon bukan merek kan ya? Webtoon bukan kan, dia format ya sebenarnya ya. Webtoon tuh merek. Oh, Webtoon brand itu. Oh, brand. Iya. Lah kalau Mas Harwanto mau menyebutkan komik yang terscroll apa namanya? Komik scroll. Oh, komik scroll. Oke. Jadi kita akan membahas sebuah komik scroll di platform Webtoon. Kira-kira pasti udah tahu ya judulnya, karena udah di-mention ya sebenarnya. Kita udah mention di episode sebelumnya. Sebelumnya udah di-mention ya. Judulnya adalah Brandal. Nah, mungkin menarik ya, Mas. Kita dapat undangannya. Wis, undangannya dari untuk Harwanto ini. Is undangan. Ini lucu banget ya, undangan pernikahan ya kayaknya. Iya, kayak undangan pernikahan. Boleh disebutin nggak sih siapa yang nikah tuh di situ? Yang menikah adalah Yasmin dan Tommy. Yasmin Aura Bella. Ini apa, Mas? Waduh, nggak kebaca ini bukan. Mohon maaf ya para pemirsa, di mana kita sudah cukup berumur, jadi tulisannya renget nah di saya. Coba. Aduh, tulisannya renget ya. Jadi seharusnya saya pakai kacamata memang. Kreatif sih memang ya, Mas. Mereka juga kasih scan linknya untuk langsung ke webtoonnya. Webtoonnya ya. Komik webtoonnya. Brandal. Ini buat yang mau adegan awalnya kan menceritakan tentang pernikahan. Betul. Nih saya langsung intipin ya buat teman-teman yang belum episode satunya nih, saya langsung intipin nih di sini nih. Oke, bentar ya. Kita ngintip dulu nih di webtoonnya. Bentar. Mana nih? Ini dah tampilan dari komik Brandal yang ada di webtoon. Ini memang kenapa sih tadi undangan pernikahan, karena memang nih ada adegan. Nih adegan pernikahan. Adegan pernikahan. Kreatif sih. Nih, kreatif sih sebenarnya. Jadi ya berdarah-darah. Seperti adegan di komik ya. Katanya pernikahan, tapi kok berdarah-darah? Sebenarnya genrenya apa sih? Genrenya. Tapi kalau pernikahan tuh memang harus berdarah malamnya, Mas. Betul. Maaf, ini dikira unboxing vampir mungkin. Jadi mungkin Mas Harwanto menikah dengan vampir di mana berdarah-darah ya. Jadi tanggalnya di sini akad nikahnya tuh Senin, tanggal 15 2022. Ada ya, Mas ya? Nikah hari Senin ada ya? Iya. Ada. Ini pada office hour. Ini mungkin nanti harus kita tanya sama kreatornya nih. Masalahnya ini kan di sini pernikahannya ala-ala assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun yang terserak dari kedua. Iya. Ayatnya dari mana, Mas? Ayo deh, katanya muslim. Mas Harwanto pintar sekali. Ya, tidak boleh. Iya ada. Ya, kita kembali. Ada. Kita kembali ke komiknya. Nah, ini jadi tadi Mas Harwanto nanya, ini kok tadi undangannya muslim ya. Tapi ini di scene-nya kalau nanti kan ada kita insert ya. Iya. Nah, ini adegannya, lihat ini ada di altar ya. Altar. Nah, mungkin ini ada maksud-maksud tertentu di mana kita harus baca sampai tuntas kali ya. Ini kan mau bertoleransi, Mas. Iya, betul. Jadi para penonton ini adalah salah satu wujud toleransi yang disampaikan oleh siapa pembuatnya, Mas? Ini dari mana? Dari Meta Comic. Kayaknya markasnya ada di Surabaya nih, Mas. Surabaya. Iya. Ini kebayang nggak yang komiknya udah baca belum? Jadi dari 1 sampai 13 episode saya sudah di hari ini nih ya, di hari ini tanggal berapa sih? 27 ya? 28, tanggal 28 Januari. Udah baca? Saya udah baca sampai 1 sampai 12. Tinggal satu lagi nomor 3 di episode 13 nih sebenarnya belum dibaca. Kita belajar bareng-bareng nih, Mas ya. Kita belajar bareng-bareng sama para sobat dan sohib komik sih sebenarnya. Sambil kita nanti baca-baca nih komen-komen dari yang kita mention di episode pertama. Oh iya, kan ada teman-teman nanti boleh komen juga tentang komik ini. Betul. Jadi kita bareng-bareng belajar. Kita kalibrasi bareng-bareng sama para sobat sama sohib. Nih, pertama-tama ini ada beberapa hal yang mau kita bahas nih hari ini dari yang namanya komik
itu kan pakai gerakan masih berandal gitu. Enggak usah Nora itu Enggak pantas ya. Udahlah jangan. Kita ada beberapa hal yang mau kita review nih dari komik berandal karya dari Meta Komik Surabaya yang jujur membuat saya mules ya Mas ya. Karena nggak pede saya bahas ini dari berat ya Mas ya? Waduh, gokil sih. Kebayang nggak ini dikerjain berapa orang Mas? Saya bayanginnya 5 kali, 6 kali ya. Ini kalau nggak salah ya, ini sejarahnya gue tahu komik ini pertama di komik Webtoon Challenge. Jadi Webtoon kan kalau nggak salah setiap tahun tuh bikin acara lomba. betul. Nah dia termasuk salah satu pemenangnya. Oh. Pada tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Kreatornya kira-kira ada satu tim ini ada berapa nih? Kalau kemarin sempat gue sempat WA dengan mereka sih katanya awalnya itu 4 orang. Dan terakhir udah sampai antara 7 atau 8 gitu pengerjaannya akhirnya. Sesuai dengan tagline kita. Jangan jadi komikus. Ya karena kalau jadi komikus butuh 7 orang teman kalau 8 orang ya Pak ya. Jadi kita pensiun aja deh Pak ya. Jadi ngapain jadi komikus. Tapi produk value-nya bagus banget. Bagus banget. Gue nggak bisa nyacat loh artnya. Secara art gue nggak bisa nyacat nih komik. Sama Mas. Hah? Sama apa kita sudahi saja kegiatan kita hari ini. Secara art gue bilang hampir excellent gitu loh komiknya ini. Ini jadi ada beberapa poin yang bakal kita bahas, kita kulik hampir excellent-nya menurut versi kita. Ya, hampir excellent-nya di mana? Pertama-tama nih, jadi secara jujur saya tuh jarang baca komik webtoon. Saya jarang. Jadi biasakan ini. Ini pembiasaan saya pertama malah baru kali ini saya ini jujur ya baru kali ini saya baca komik webtoon dengan tanda kutip sampai tamat. Gue izin buka juga ya. Boleh. Ya sambil inget-inget nih. Agak-agak lupa juga. Nih, jadi baru kali ini nih baca komik webtoon sampai tamat. Apa sih penyesuaian yang harus gue lakuin nih? Jadi ternyata yang namanya komik webtoon atau komik scroll ini ternyata dia scroll dari atas sampai bawah tuh cuma modal scroll ke bawah cuma modal jempol ya. Scroll sampai ternyata bawah. udah dibaca 2 juta loh Mas. Dibaca 2 juta. Sebagai kalian tahu, 2 juta itu adalah 20% dari penduduk Jakarta karena penduduk Jakarta ada 10 juta. Sudah dibaca 2 juta kali oleh 120 ribu user, 120 kalian tahu jumlah kapasitas Jakarta International Stadium? Tapi masih belum terdengar kan? Belum terdengar. Mungkin belum terlalu terdengar. Padahal kan komiknya bagus. Jujur. Tapi kalau sekarang ya Mas, kebayang nggak ketika kita zaman ngomik masih cetak, indie, kira-kira penyebarannya itu nggak semasif ini gitu loh. Serius penyebarannya nggak semasif ini gitu loh. Ini ngomongnya dikit tapi nyelekit. Saya sedih, nggak suka saya sebenarnya. Jadi gini. Jumlah cetakan terbanyak saya adalah 700 eksemplar Mas. 700 eksemplar komik Prahara judulnya. Itu masuk Gramet. Yang terjual. Berarti ada orang yang membaca tuh. 700. Orang. Berapa? 300. Jadi cuma 300 orang Mas yang. Tapi kan orang rela mengeluarkan uang untuk membaca komiknya Mas Widi. Oh iya. Makanya kan gue bilang webtoon tuh ala-ala salah satu way out gitu loh. Salah satu way out. Iya, salah satu way out untuk jadi komikus pertama tuh ya mungkin komik-komik seperti ini. Boleh dicoba tuh buat para sobat sama sohib komik. Ini adalah salah satu mungkin ini ya. Alternatif ya. Jadi kita mau nge-review dikit-dikit dulu nih. Yeah. Dikit-dikit dulu sekarang dari saya dulu nih yang gue tuh jujur baru baca komik webtoon. Terus cara harus menyesuaikan diri dari format yang tadinya buku tinggal flip kiri kanan, sekarang scroll atas bawah. Dan saya nggak punya tablet, Mas, saya bacanya di handphone. Jadi kan kecil-kecil tulisannya. Ada beberapa hal yang saya mau acungin jempol di berandal. Ini harusnya saya nyari celahnya nih, Mas. Benar saya nyari celahnya. Yang saya patut acungin jempol adalah karena dia formatnya scroll. Kita nggak tahu adegan di halaman berikutnya apa. Nah,
Jadi contoh nih, ini lagi saya lihat nih, nanti ada in frame-nya. Jadi ini adegan lari-lari nih, ada apa nih? Wah gitu kan. Kita nggak tahu abis ini panelnya gambar apa. Kalau kita komik mungkin udah langsung kepapar ya. Iya, terpapar gitu. Terpapar. Ya. Ini enggak. Jadi saya panel berikutnya benar-benar bikin bikin saya terkejut. Itu poin-poin yang saya bilang luar biasa sih dari saya nggak tahu keunggulan webtoon ya. Keunggulan webtoon. Saya nggak tahu ini keunggulan webtoon atau memang yang dikerjakan oleh Metacomic dengan aku bilang sih keunggulan webtoon. Keunggulan webtoon ya. Terus ada lagi nih Mas, saya antar panelnya juga jedanya itu bagus Mas. Misalnya dengan panel yang kita buka ini sekarang, iya. Dengan berikutnya mungkin, nah ini ada pacing yang masuk nih, coba ke bawah Mas. Nah lihat, memberikan timing pembaca untuk memahami ini. Coba cincin jatuh, ring, tak. Nah, momennya dapat kan? Metacomic mahal nih. Mantap ya. Mantap. Ini adegannya mantap ini. Ini beneran ini. Ya? Ini setiap kali saya baca Berandal memang di Metacomic ini wah ini gokil sih. Dia pandai. Flow-nya oke banget di media yang sekecil ini, flow-nya dapat banget karena ini saya sebenarnya sebel nih. Jujur nih sebel nih kayak gini. Saya ngira ini kayak ngabisin halaman gitu iya. Kan. Banyak putih cuma ini filmis banget ketika saya filmis banget. Bunga kembang kayak scroll pelan-pelan tuh ceret. Mahal, Metacomic mahal nih. Naruh pengantin yang meninggal itu di bawah tertusuk tombak itu kan bagus banget ditaruh di bawah. Bagus banget taruh di bawah karena nggak terpapar ketika kita scroll dari atas, kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Begitu kita masuk serat. Ini dan bersambung. Gokil sih. Sebenarnya ada yang mau saya poin ketiga nih dari sisi saya nih, poin ketiga Mas. Ada beberapa ini menurut saya kelebihan dari Berandal nih ya, Jadi ketika dia membuat chapter baru, dia melakukan pengulangan yang menurut saya cantik banget nih. Kayak adegan handphone nih beberapa kali ini diulang, gambarnya diulang. Cuman bisa mengingatkan kita tentang tadi kemarin gue baca sampai mana ya? Diingetin lagi. Nggak tahu ini memang trik yang luar biasa banget atau memang sudah ada di versi webtoon, maksudnya komik-komik lain di webtoon seperti ini atau gimana? Cuman nih ruang waktu yang ada di komik, si Metacomic ini berhasil buat nyampein space time-nya linearnya komik ke pembaca. Menurut saya sih gitu. Kita belum ngomongin celahnya kali ya. Iya. Dari Mas Herwanto, keunggulan dari Berandal nih. Keunggulan. Dari art sih udah pasti ya. Dari art gue suka gitu. Kalau aku suka sama artnya. Kalau aku sih yes sama artnya. Iya sih, artnya sih. Apalagi untuk orang yang udah pernah ngerasain untuk membuat webtoon dengan deadline mingguan, gua kagum banget gitu. Deadline-nya tadi gimana tadi? Mingguan. Seminggu tuh antara 50 sampai 70 panel. Panel itu dihitungnya kalau di webtoon gimana sih Mas? Maksudnya nih nanya ini dihitung satu panel. Ini dihitung satu panel? Itu dihitung satu panel. Jadi saya kalau yang berarti ini satu panel nih hitungnya nih? Iya. Oh, kalau yang kosong teks doang tuh? Enggak dihitung. Yang kosong teks doang? Enggak dihitung. Oke, para teman-teman yang berusaha cheating ya. Jadi saya sering ngeliat ini nih, buat yang berusaha cheating yang ternyata adalah panel kosong tidak dihitung. Tapi kalau panel kosong ada teksnya? Panel kosong sepertinya nggak dihitung. Nggak dihitung. Jadi yang ada gambarnya itu dihitung. Iya. Oke, jangan pada cheating ya. Soalnya bener Mas, saya suka nemu tuh yang. Tapi itu kan juga dari istilahnya apa ya? Penerbit webtoonnya sendiri juga punya kuratornya, mereka sendiri juga ada kan. Mungkin beda dengan yang di Kakao Komik atau apa, beda-beda. Tapi setahu saya sih standarnya antara 50 sampai 70. 50 sampai 70. 50 sampai 70 frame ya. Deadline seminggu ya. Ini kualitasnya segini buat masuk official. Minimal mungkin seperti itu. Jadi selamat sih buat Metacomic. Tapi mereka juga banyak mempergunakan ini apa istilahnya kalau ngedit foto asli jadi apa ya olah digital. Apa ya? Montase kali ya.
Jadi menaruh di editing gitu di editing lah ya. Beberapa kan terlihat. Yang selain art ya tadi kan Mas Vidi tanya ke saya apa yang saya suka. Ada muatan lokalnya, Mas. Ada muatan. Saya miss sekali. Boleh diceritain nggak sih muatan lokalnya? Ya itu kan Tommy bekerja sebagai kasir Alfamart. Alfa, kalau boleh disebut Alfamart iya, ya. Tapi kan itu dari seragamnya, dari logo-logonya, itu kayak Alfamart sih. Albi. Iya, ada Albinya juga di depan pintu. Iya betul. Muatan lokalnya ada. Kalau dari segi cerita? Nah ini, kalau dari segi cerita ini yang agak nilainya agak berkurang buat saya. Oh gitu. Kenapa tuh? Ketika aku baca episode 1 dan 2 itu masih ekspektasinya besar banget. Oke. Ekspektasinya besar banget karena aku nggak ngerti apa yang akan dihadapi sama si Tommy setelah kejadian meninggalnya Yasmin dan mempelai prianya. Si Tommy ini adalah karakter utama ya? Iya, karakter utamanya. Yang menemukan, kita spill dikit aja ya, yang menemukan pasangan yang sudah diidam-idamkan dari kecil ternyata ngasih undangan pernikahan. Aduh sakitnya, yoi. Ngasih undangan jauh-jauh datang cuma buat ngasih undangan pernikahan dia ya. Iya. Aduh. Padahal ini cinta masa sekolah ya kalau nggak salah ya. Cinta masa SMA gitulah. Tiba-tiba datang setelah lama nggak ketemu, ngasih undangan pernikahan. Bisa dibunuh aja nggak tuh? Nggak, bercanda ya. Lalu singkat cerita Tommy datang ke pernikahan si Yasmin dan sampai di sana tiba-tiba sebuah tombak tembus dari kepala mempelai cowok ke dada mempelai perempuan. Iya. Ekspektasinya mana Mas? Ekspektasinya ketika saya melihat itu pertama, wah ini yang dihadapi apa gitu loh. Alien, bentuk tombaknya itu kan enggak bentuk fiksi gitu loh. Oke. Alien atau apa gitu kan. Tapi ketika masuk episode 3 dan seterusnya, ini gue ngerasa kayaknya meta komik sendiri juga masih ngeraba-ngeraba gitu loh. Mau dibawa kemana komik ini? Kalau boleh minjam istilah kata, ini komiknya nggak solid gitu loh. Ide awalnya ini cuma sekedar kasih bres pertama, setelah itu nggak tahu. Ini yang gue rasain loh ya. Oke. Ini yang gue rasain. Oke. Dan ternyata di episode 3 kan kita masuk, ternyata dibawa ke dunia persilatan. Iya. Dunia persilatan. Tapi pengenalan tentang dunia persilatan sendiri rasanya kurang gitu loh. Nah ini juga sebenarnya ada sedikit unek-unek juga sih ketika tadi Mas Herwanto mention belum dikenalin lah ibaratnya ke dunia persilatan. Jujur pas baca Brandal ini ada salah satu kegundahannya adalah menarik cerita mengemas si latar belakangnya atau cerita universe-nya belum maksudnya secara cepat, bahkan cenderung pacing-nya terlalu cepat ya. Iya, cenderung mungkin gampangnya adalah naratif ya. Saya juga jujur ya sama sih Mas. Maksudnya kadang kalau udah kayaknya nih gambar capek banget dah nih. Gua narasiin aja deh. Maksudnya dan di padepokan tersebut hadirlah orang yang akan membunuh ayah. Maksudnya dengan narasi. Cuma bagi saya pribadi ya jujur walaupun saya ngelakuin itu rada sebel sih sebenarnya gitu. Tapi tadi yang Mas Herwanto sebutkin bahwa ini masih meraba, saya malah berpikirnya nih Mas ya, jahat-jahatan ya. Berpikirnya malah pada saat bikin nggak nyangka kalau sukses. Malah bagus ya. Dibikin premis, dibikin 1-2 chapter, nggak taunya boom. Langsung diangkat jadi official ya. Bingung ya kan, langsung waduh bajingan nih jadi komik, ini jadi official nih. Gimana caranya? Kita bikin develop universe yuk. Hayu gitu kan, langsung dibuat. Oh iya, kita belum ngomong dari genrenya. Genrenya action. Iya, action. Nah, ada satu lagi nih Mas, baru saya ingat. Apa? Kayaknya adegan romantisnya di ini belum kegali banget.
Iya, develop karakter utamanya. Karakter utama yang motif untuk ini kan akhirnya tentang revenge ya, pembalasan dendam. Kurang lebih kan belum tamat ya. Kita belum. Ya, tapi itu pasti kan. Dia mencari siapa pembunuh Yasmin. Betul. Si Tom ini ya, akhirnya berkelana untuk mencari siapa pembunuh Yasmin. Comic action itu kalau menurut saya idealnya punya karakter antagonis yang kuat sih mas. Karena kalau karakter antagonisnya kuat, karakter protagonisnya tuh biasanya jadi lebih bersinar. Ya contohnya kayak Joker sama Batman lah. Nah di Berandal tuh sayangnya kalau saya baca sampai episode 13 ini belum kelihatan gitu loh karakter antagonis yang mampu mengimbangi karakter utamanya. Memang sih ada beberapa karakter antagonis yang bermunculan, tapi ya cuma sekedar lewat lah mas. Rata-rata gampang banget gitu dikalahin sama si Tommy. Nah selain itu saya juga ingin mengingatkan kembali nih, sejak episode ketiga itu Berandal ngajak kita ke dunia persilatan, tapi dalam pertarungan-pertarungan yang kita lihat nih belum ada jurus-jurus silat disebutkan atau digambarkan secara jelas ya di pertarungan-pertarungannya. Ya intinya kedua hal itu aja sih yang saya sebutkan tadi. Pertarungan-pertarungan yang seru itu belum ada. Selain itu jumlah panel yang relatif sedikit di setiap episodenya itu kayaknya jadi sedikit ganjalan ya buat pembaca komik ini sendiri. Ini saya baca-baca dari komen-komen di webtoonnya tuh rata-rata pada ngeluh mengenai jumlah panel yang terlalu sedikit. Ya itu aja sih. Mungkin juga ini perlu ada rank kekuatan tuh antar para karakter-karakter di Berandal ini itu harus lebih jelas gitu loh. Jadi kita tahu, pembaca bisa bayangin musuh yang dihadapin Tom ini sekuat apa. Itu aja sih mas. Oke gimana? Itu kali ya kira-kira ya pembahasan komik Berandal kali ini. Jadi bukan berarti bahwa yang jelek, enggak. Bukan. Jauh dari jelek. Jauh dari jelek. Kayaknya mungkin supaya lebih percaya jelek sama bagusnya harus baca kali ya para sobat dan sohib komik sampai nih. Nanti kita baca deh komen-komen yang udah masuk ke komen-komen yang udah masuk. Jadi nanti kita baca siapa yang karena beruntung nih. Karena yang kita ingetin lagi nih, kaosnya masih nunggu. Nah nih kaosnya masih nunggu. Oh iya, ngomong-ngomong kaos, hari ini saya pakai ini nih. Apa itu mas? Jadi ini kaos buatannya dari Mondi Blank. Ini dari Mondi Blank, tempat kita hari ini. Jadi tempat kita hari ini ngetek nih, kita berterima kasih banget sama Mondi Blank nih ya. Terima kasih Mondi Blank. Terima kasih. Jadi saya dipinjemi sebuah kaos. Ini kaosnya ini adalah gambar atau poster dari salah satu produksi mereka. Nanti linknya ada di bawah buat ngunjungin Mondi Blank sih. Ini khusus digambar buat poster film berjudul Pontianak mas. Jadi Pontianak, kok Pontianak? Nah Pontianak itu ternyata dari bahasa Melayu yang artinya kuntilanak ya. Betul, ini film horor tapi Pontianak nama kota itu ternyata iya nama hantu. Nama hantu ini bahasa Melayu ya, ditekankan lagi ya. Jadi baru tahu ya. Nah, ini kaosnya ini dari film horor yang mereka udah lama sih sebenarnya 2018-an gitu mereka rilis. Itu film apa? Film pendek horor. Mungkin enggak, maksudnya film animasi atau film? Oh, bukan, ini live. Ada pemerannya. Ada pemerannya. Jadi romansa masa muda kuntil anak di Gue kayaknya kenal tuh yang gambar style gambarnya. Ah, mosok. Kayak gue kenal deh. Jadi ini digambar oleh saya sendiri. Enggak orang jauh-jauh deh. Nggak jauh-jauh karena ada di sebelahnya ini. Ini adalah karya, kalau boleh dikutip dari karyanya Meta Komik ya. Karya anak bangsat. Jadi kita berterima kasih dulu sama Mondi Blank. Terima kasih juga sama Meta Komik karena ini kita di episode 2 udah boleh direview. Boleh direview. Dibaca ya yang belum membaca. Belum baca, boleh baca nih karena gratis. Tis seru banget. Iya, gratis. Nah, sekarang yang namanya pertemuan udah pasti ada perpisahan. Iya. Untuk episode berikutnya kira-kira mau bahas apa, Mas? Action lagi apa romansa ya? Kalau idol gimana? Menarik gak?
Gas lah. Hah, gas. Gas lah. Undang bintang tamu dong, Mas. Boleh lu untuk idol Soalnya ya. ini kan komiknya juga katanya mau diangkat jadi film layar lebar. Apa sih judulnya? Boleh di-spill nggak sih judulnya? Judulnya ini, gua kasih clue aja. Kasih clue boleh dong. Salah satu zodiak. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi Kebayang nggak? yang akan kita bahas adalah Aquaman. Jauh banget. Oh, jauh. Zodiak. Oke. Terima kasih udah nonton episode kita yang kedua. Iya. Kita akan ketemu lagi di episode-episode kita berikutnya 3, 4. Jadi doakan channel ini tetap eksis dan Jangan lupa salah. Jangan jadi komikus. Ya, ini komen yang terbaik. Nih komen yang terbaik versi kita. Boleh dicek. Nah, gimana Hadiahnya? sih buat ngubungin kita nih pertama nih? Langsung aja DM kita ya di Iya. @kalibrasikomik. Nah, ini dapetnya ini. Instagram, Mas. Oh iya, sorry. Instagram. Takutnya Twitter kan ya. Iya. Bener. DM aja di @kalibrasikomik di Instagram. Selamat kita. ya yang Nih. sudah mendapatkan kaos dari Branda Branda. Meta Komik. Sama satu lagi, kayaknya kita masih ada utangan nih, satu lagi nih. Apa itu? Nah, ini Wah, mau ini. dikeluarin. Ada lagi yang mau ini? Nah, nih tote bag nih, ada Tote lagi. bag. Nah, tungguin kali ya episode kita yang Iya. pokoknya ditungguin aja Ditungguin nih. aja Kapan nanti. nih kira-kira ini bakal dirilis ya? Kami sekali lagi ucapin selamat Selamat untuk pemenang. dan jangan lupa tagline kita. Jangan jadi komikus.